Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Andi Mustafa. Saya dari kelas Manajemen B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2102012010123. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga saya pada kesempatan kali ini bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bu Arlis Muryani MPD. Tak lupa pula sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Pada tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap merek dagang, dan judul yang saya ambil yaitu tahu gue tahu lo, yang merupakan slogan dari produk yang saya gunakan atau saya gunakan dalam presentasi saya kali ini ya. Sebelumnya, apa tahu itu? Sebagian orang atau mungkin orang-orang tahu atau kebanyakan orang tahu bahwa tahu adalah makanan yang dibuat dari kedelai yang difermentasi. Tahu itu sendiri berasal dari Tiongkok atau negara Cina, bersama-sama atau seperti bakso, tauco, kecap, dan lain-lain yang berasal dari negara tersebut. Kata tahu itu sendiri berasal dari kata serapan yaitu bahasa Hokkien yang berarti kedelai terfermentasi ya. Nah, selanjutnya tahu, bahan pembuat tahu. Yang pertama-tama, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tahu yaitu yang utama kacang kedelai, yang kedua 1 gram batu tahu, yang ketiga 3 mili asam cuka atau perasan lemon, yang keempat air secukupnya. Jika semisal ada yang kurang dalam pembuatan tahu ini bisa ditambahkan sendiri apabila Anda sekalian ingin membuat tahu dengan sendiri. Lalu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat tahu, pertama bak itu seperti kayak gentong besar, tempat wadah air itu, yang kedua pisau, ketiga kain tipis, keempat saringan, kelima loyang, keenam tampah, ketujuh kompor, ke-8 mesin penggiling, ke-9 can pengaduk, dan masih banyak lagi. Apabila ada alat dan bahan yang kurang bisa ditambahkan sendiri. Lalu selanjutnya tentang produk saya yaitu yang bernama tahu bangsat atau tahu bang Sadam, yang berfokus produk saya ini berfokus terhadap olahan tahu seperti tahu crispy, tahu biasa dengan berbagai macam varian rasa seperti pedas, manis, asin juga ada, dan berbagai macam lainnya. Untuk yang bertanya-tanya itu kok kumisnya hilang, ya udah saya potong. Dan tahu saya ini sendiri saya tidak membuat bahan dasar tahu sendiri, tapi saya mengambilnya dari supplier yang sudah saya kenal, karena menurut saya
mengambil dari supplier itu lebih murah dan lebih efisien daripada membuat tahu sendiri. Ya, untuk produk saya ini bisa ditemukan di toko online atau marketplace seperti Shopee, Topet juga ada, dan Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lain lah, bisa dicek sendiri. Ya, untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya atau pengen tahu rasanya gimana, bisa dibeli sendiri dengan memasukkan kata kunci tahu bangsat, B besar, A N G kecil, S A D nya besar, ya begitu. Ya mohon maaf sebelumnya. Ini di sini ada poster atau artikel tentang, atau lebih ke promosi tentang produk saya yang Fana, bisa dilihat di atas ya. Ya sudah, selanjutnya kita masuk ke manfaat tahu. Manfaat tahu bisa saya rangkum atau saya masukkan dalam 2 kategori. Yang pertama, bagi kesehatan. Tahu itu sendiri bagi kesehatan bisa apa nih? Menurunkan resiko penyakit jantung, mencegah kanker, dan juga meningkatkan fungsi ginjal, itu yang untuk kesehatan. Selanjutnya, tahu bermanfaat bagi keuangan. Ya, seperti kita tahu itu sendiri bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Kalangan atas pun bisa, kalangan bawah bisa, dan sebagainya. Karena tahu itu sendiri bisa didapat secara mudah, terutama di seluruh Indonesia, dengan harga yang sangat terjangkau atau terbilang cukup murah. Makanya oleh karena itu, di presentasi saya di atas, untuk kategori manfaat tahu bagi keuangan, saya menulis murah, dan murah. Selanjutnya, kandungan tahu. Kandungan tahu ini saya dapat dari www.halodoc.com. Gizi yang terkandung dalam tahu yaitu: yang pertama, energi 80 kalori, yang kedua, protein 10,9 gram, yang ketiga, lemak 4,7 gram, yang kelima yang keempat, karbohidrat 0,8 gram, yang kelima, serat 0,1 gram, yang keenam, kalsium 223 mg, natrium 2 mg, dan fosfor 183 mg. Selanjutnya, cara pembuatan tahu. Cara pembuatan tahu ini saya dapat dari www.m.merdeka.com. Cara pembuatan tahu yang pertama, lakukan proses pemilihan bahan baku tahu. Usahakan memilih bahan baku tahu yang terbaik. Selanjutnya, kedelai dicuci kemudian direndam dengan air hangat kurang lebih 6-12 jam, yang dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Selanjutnya, selesai direndam, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Usahakan kedelai yang dicuci ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai agar tidak cepat masam. Selanjutnya, kedelai dihancurkan sampai halus, yang biasanya menggunakan gilingan atau juga
ke blender. Selanjutnya sari kedelai disaring sedikit demi sedikit sehingga ampas kedelai tidak tersisa lagi. Proses ini biasanya dilakukan secara berkali-kali agar kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. Selanjutnya bubur kedelai yang telah kita giling atau kita blender, kita masak pada suhu 70 sampai 80 derajat yang ditandai dengan adanya gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang sedang dimasak. Ini ada seperti himbauan atau peringatan jika ingat untuk menjaga kedelai jangan sampai mengental. Selanjutnya tunggu sampai uap panasnya menghilang, lalu saring bubur kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Selanjutnya tambahkan bahan pembuat tahu atau batu tahu dan aduk secara rata. Selanjutnya adonan tahu dalam cetakan dikempa atau dipres atau dipres agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis, tak tersisa untuk menekan. Dipres itu ditekan untuk menekan ampas supaya kandungan airnya benar-benar habis. Selanjutnya adonan tahu setelah itu adonan tahu tersebut sudah bisa dipotong-potong sesuai bentuk yang diinginkan, dan tahu pun sudah jadi dan siap untuk dimasakkan maupun dimasak sendiri. Selanjutnya kualitas tahu. Tahu yang baik umumnya memiliki tekstur yang padat, tidak berbau asam, penampilan dari segi bentuk yang sempurna dan memiliki cita rasa yang baik, dan permukaannya tidak licin maupun berlendir yang seperti itu beberapa kriteria tahu yang baik. Sebentar ya, mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis. Kita lanjutkan tentang kualitas tahu tadi. Itu merupakan beberapa contoh tahu dengan kualitas yang terbaik, dan saran saya apabila Anda semua ingin membuat tahu dengan cara sendiri atau ingin mencari tahu yang baik di pasar atau dimanapun, itu bisa digunakan ciri-ciri yang telah saya berikan di atas. Untuk lebihnya Anda bisa mencari tahu sendiri tentang serba-serbi tahu di internet maupun di majalah atau sumber informasi lainnya dengan masukkan kategori ciri serba-serbi tahu, dan disitu akan ada banyak sekali yang muncul tentang tahu, apa itu tahu, cara membuatnya, kualitas tahu yang baik, atau bagaimana membelinya, dan jangan lupa membeli saya tahu bangsat, tahu produk Fana ini yang jangan lupa dibeli, dicari aja kategorinya tahu bangsat jika apabila produk saya itu namanya sekiranya terlihat buruk apabila diucapkan, tapi itu bermakna lain karena itu nama saya bangsat, dan biar menarik, biar bagus juga, supaya produknya lebih dikenal oleh masyarakat juga. Dan mungkin sekian, hanya segini yang bisa
saya sampaikan tentang tahu, tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada merek dagang. Meskipun merek dagang saya Fana, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas akhir ini, dan apabila banyak kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya atas terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih juga atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.